Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, guru yang luar biasa, terinspirasi dari jenengan semua ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita mempersiapkan sebuah meet up atau webinar atau meet now dengan siswa-siswa kita dalam pembelajaran daring. Oke. Jadi hari ini saya sudah free, alhamdulillah ujian sudah selesai semua. Apapun hasilnya itu Allah ya, saya sudah berusaha luar biasa dan amat sangat capek. Hari ini insya Allah mulai detik ini dan sampai tanggal 10 kita akan bersama, kita fokus semua jadwal saya erase semua, saya hapus semua demi Bapak Ibu supaya nanti lepas tanggal 10 siap untuk pembelajaran daring, siap untuk mengajar anak online dalam kondisi pandemi apapun itu. Oke? Baik Bapak Ibu ya, untuk memulai tutorialnya kita pertama kali masuk ke portal.office.com. Nah, kalau sudah masuk portal.office.com kita login seperti biasa. Setelah login, Bapak Ibu, karena jadwal kita hari ini adalah mempelajari tutorial untuk join webinar Teams, maka kita harus masuk Teams dulu. Kita tunggu loading ya, loading sebentar. Jadi kecepatan untuk Bapak Ibu mengakses Office 365 itu bukan karena rusak atau device-nya Bapak Ibu itu bermasalah, tapi kebanyakan itu karena kecepatan dari bukan kecepatan dari WiFi ataupun itu modem Bapak Ibu ya, pokoknya jaringan internet. Bapak Ibu, kalau kami tadi kan sudah join kelas. Sekarang kita lihat bagaimana penampilan di Bapak Ibu. Berarti kita harus melihat yang all team. Sini ya. Nih. Karena apa? Karena milik saya tadi sudah saya klik di kelas saya. Kalau tampilan Bapak Ibu nanti pasti akan seperti ini. Ada all team meskipun nggak sama. Karena beberapa kelas yang terdaftar itu kan ada kelas teman-teman untuk diseminasi Jatim 3. Oke? Berarti kalau sudah ketemu seperti ini, kelas-kelasnya milih yang mana? Ingat, channel yang akan kita ikuti selama meet up 3 hari berturut-turut dan percobaan untuk meet up nanti jam 10 adalah channel yang ini ya Bapak Ibu, yang TOT 2020 Jatim 03 Endang Cianingse. Nah, Bapak Ibu pasti tanya, Bu, ini kelas, kenapa disebut channel? Ya, di Teams itu kita mau mengadakan webinar, mau mengadakan meet up, mau mengadakan show atau pertemuan dengan siswa itu melalui channel kelas. Jadi di dalam Teams itu kelas bisa dipakai untuk YouTube. Maksudnya YouTube ala-ala Teams gitu ya Bapak Ibu. Bagaimana sih sebenarnya? Kita cek ya. Kita klik dulu kelasnya. Kalau sudah kita klik kelas, Bapak Ibu kan masuk ke kelas kita. Terus Bapak Ibu bertanya, Bu Endang, ini sudah ada tulisan, kemarin belum ada. Iya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu jika mau menjadwalkan meeting dengan anak-anak, itu harus membuat jadwal meeting sebelumnya. Jadi ingat, jika ingin mengadakan meet up atau meeting, Bapak Ibu harus menjadwalkan dulu. Minimal itu Bapak Ibu menjadwalkan itu 1 jam, 1 hari. Kenapa? Kalau terlalu mendadak, anak-anak nanti belum siap join, Bapak Ibu sudah jalan itu waktunya di Teams. Karena di Teams itu setting waktu itu sama persis dengan apa yang kita setting, nggak bisa molor. Ketika lebih dari jam itu bagaimana? Itu nanti akan otomatis mati. Ya, ada toleransi sedikit tapi nggak banyak gitu. Jadi sebelum kita menjadwalkan pertemuannya setengah jam, nanti berarti setengah jam itu harus selesai meet up-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mempelajari cara menjadwalkan dulu, baru mempelajari bagaimana cara join-nya. Setuju ya? Oke, mari kita ikuti. Untuk menjadwalkan tim, menjadwalkan sebuah meet up, Bapak Ibu ada 2 cara nggih. Yang pertama, ini Bapak Ibu datang ke kalender. Nih, nggih. Bapak Ibu bisa datang ke kalender. Dari kalender ini kan di sini ada tombol-tombolnya ya Bapak Ibu. Ada due, ada panah kanan, ada panah kiri. Menjadwalkan tadi kan sudah dijelaskan sama kita ya.
Jangan menjadwalkan mendadak. Kalau kemarin kan nggak mungkin, sudah berlalu. Masa mau menjadwalkan meeting untuk kemarin, nggak mungkin. Berarti minimal Bapak Ibu menjadwalkan untuk today atau untuk besok. Jadi panahnya begini ya. Nih, kalau besok itu di kanan. Bapak Ibu bisa menjadwalkan itu memakai klik-klik ini ya. Untuk mencari tanggalnya ini, menentukan tanggalnya. Kita lihat dulu adakah jadwalnya. Nah, oh pernah ada ini jadwalnya sudah dari Pak Agus Setio, SMKN 1 Udanawu. Jadi di kalender Teams ini Bapak Ibu ya, ini semua beliau-beliaunya yang menjadwalkan webinar akan tampil di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur supaya meeting Bapak Ibu tidak berbenturan dengan kelas lain jika Bapak Ibu adalah guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu guru pelajaran, contohnya guru pelajaran olahraga SMA, atau guru TIK SMP, ataupun guru bahasa Arab dari perkuliahan, Bapak Ibu boleh itu menjadwalkannya dengan melihat ini dulu. Siapa ya teman saya yang sudah memiliki jadwal? Oh, Bu Endang sudah menjadwalkan nanti jam 2. Terus ada Pak siapa dari SMKN Udanawu, ini juga guru inovatif ini. Beliaunya sudah menjadwalkan jam 9 IM ini ya, jamnya di sini. Jam 9 IM. Berarti kita jadwalnya di sini deh. Contohnya begitu ya, Bapak Ibu. Lalu, kalau sudah diklik, itu Bapak Ibu akan keluar kotak yang tulisannya New Meeting. Jadi new meeting ini adalah pertemuan yang ingin Bapak Ibu jadwalkan. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat ya. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu harus memberikan judulnya dulu supaya yang Bapak Ibu undang itu nanti paham. Apa sih meeting yang ingin saya ikuti? Contohnya ya, meeting Arab is fun. Ini miliknya Bu Musna ya. Arab is fun. Jadi beliaunya itu mempelajari tentang Arabic language gitu ya. Arabic language is fun. Terus Bapak Ibu, kalau judulnya sudah, sekarang Bapak Ibu boleh meng-add required attendance. Itu artinya itu undangannya, pematerinya Bapak Ibu saja atau ada guru lain. Kalau ada guru lain, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan mengetik namanya dengan domain yang sama, memiliki akun yang sama. Ingat, nanti kalau akunnya beda, beliau tidak bisa diundang dalam Meet kita. Oke ya, kita coba yang sudah punya domain yang sama. Ibu Umi Salamah, contoh. Di sini kan Ibu Umi Salamah banyak. Ibu Umi Salamah yang mana ya? Ingat Bapak Ibu kalau mau mengundang, karena guru inovatif itu banyak, kita itu ditandai sama master trainer kita dengan kata-kata DJ3. DJ3 artinya diseminasi Jatim 3. Berarti oh Bu Umi ini loh yang teman saya. Nanti jenengan ngundang Bu Umi yang lain. Beliau itu bisa masuk ke meeting jenengan karena ini kan sistemnya kan kolaborasi kan, online semua ini. Jadi jenengan nanti ngundang Bu Umi Salamah dosen UM bisa, Bu Umi Salamah dosen itu bisa karena namanya kebetulan Bu Umi Salamah. Kan kalau beliau itu mau itu kebetulan. Oke, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu kita nyeting waktunya. Waktu mundur tidak mungkin, waktu maju boleh. Nih ya, ingat setting waktunya itu di sini bulan, tanggal, tahun. Jadi tanggalnya di tengah, bulannya di depan, nggih. Jadi Bapak Ibu boleh klik tanggalnya. Kalau Bapak Ibu ingin menyeting tanggal 10 Juli, silahkan. Diklik nanti otomatis aja ada tulisan. Disarankan jam 8 ini kosong, jam ini kosong, jam ini kosong. Jadi Microsoft Teams itu kalau membuat meeting itu sudah disesuaikan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak usah mempelajari satu-satu, itu sudah otomatis. Mereka menyarankan, oh disarankan jam ini loh kosong, jam 11 ini kosong. Oke, kita ikut saran atau ikut membuat sendiri Bapak Ibu? Oke lah, boleh kalian Bapak Ibu itu ikut saran boleh.
Terus membuat sendiri boleh. Saya ingin membuat sendiri Bu. Baik, membuat sendiri ingat jangan pakai setting waktu sebelumnya, nanti nggak bisa terdeteksi oleh siswa. Ya, waktunya harus lebih. Kalau sekarang jam 5, saya akan menyetingnya jam 10.30. Oh sudah, 10.30 ini bukan ini kurang panjang nih ya. Kita coba lagi pakai panah bawah. Nah, sudah kan? Sampai kapan kita meeting? Ini lihat Bapak Ibu di sini. Oh ya sampai hari ini saja. Masuk meeting 2 hari 2 malam. Itu namanya bukan meeting. Oke lah. Kita boleh sebenarnya. Oh meeting saya mau 1 minggu sampai tanggal 17. Boleh. Tapi ya nggak umum itu meeting apa itu ya. Oh baik Bu. Sekarang meeting saya jam 10 saja. Sampai tanggal 10 saja. Tapi jamnya sampai jam 1 siang. Pilih aja jam 1 siang. 1.00 PM. Di sini otomatis waktunya sudah muncul. Oh, berarti nanti Bu Musna mau meeting selama 2 hari. 2 hour, 2 hours 30 minutes artinya 2 jam 30 menit, bukan 2 hari. Maaf, saya keliru. Mungkin saya ngantuk. Nah, selanjutnya mau disetting all day. Kalau ternyata Ibu Musna itu mengajarnya Arabic language itu setiap hari ya kita setting all day dengan jam yang sama, waktu selanjutnya setiap hari. Tapi kalau tidak ya jangan di on kan, hanya jam ini saja 2 hours 30 minute. Selanjutnya apakah mau diulang? Kalau diulang diklik boleh everyday, hari Senin sampai hari Jumat, atau daily setiap hari. Ini ya sama saja seperti jenengan itu loh. Apa diulang setiap hari, apa yearly 1 tahun sekali, apa monthly, apa weekly, apa tidak diulang. Karena selesai sudah, doesn't repeat. Kalau mau diulang-ulang seperti saya melakukan webinar, maka saya repeat every day atau daily. Nanti kalau sudah 3 hari selesai, saya iris itu jadwalnya sehingga meet up-nya sudah tidak ada. Begitu Bapak Ibu. Oke? Lanjut. Add channel. Channel itu nanti jadwal meeting kita akan disiarkan di mana? Kalau Bapak Ibu punya kelas, nanti Bapak Ibu boleh menambahkan channel. Channelnya kan sudah ada toh, bawaan itu general. General itu umum, semua bisa mengakses. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan mungkin channel jadwal yang dipakai untuk schedule atau rundown dari pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Nah, kita coba aja add channelnya channel apa ya? Mungkin kita channel general aja. Oh ya maaf. Channelnya harus kita pilih disiarkannya di mana. Karena disiarkannya di Bu Musna, maka kita milih di supaya kelihatan harus di saya dulu ya, supaya Bapak Ibu kelihatan. Channelnya di sini. Saya kan memiliki 2 channel Bapak Ibu di kelas saya. Sudah saya tambahkan channel general dan jadwal. Bapak Ibu mudahnya itu mau meletakkan jadwalnya meeting ini di mana. Kalau anak-anak itu sudah terbiasa mengakses channel baru yaitu jadwal dan rundown, silahkan Bapak Ibu klik yang ini. Tapi kalau anak-anak masih biasa chattingan di general, guyon-guyon di general, klik saja di general. Kenapa Bu? Supaya anak-anak itu mudah melihatnya dan mengikuti jadwal meet up jenengan. Lah kalau jenengan posting di sini, sedangkan anak-anak itu belum terbiasa karena channelnya baru, seperti stasiun televisi baru itu Bapak Ibu, memang pemirsanya banyak atau sedikit? Sedikit kan? Kalau pemirsanya sedikit, kemungkinan iklannya atau melihatnya itu banyak atau sedikit? Sedikit. Jadi nanti jenengan sudah susah payah menyiapkan materi, susah payah menyiapkan evaluasi, susah payah untuk membuat jadwal. Ternyata ketika jenengan postingnya di channel yang salah, anak-anak nggak ada yang tahu. Terus ditanya, loh nak, saya buat Bu Guru buat meet up, kenapa nggak ada yang join? Loh Bu, meet upnya di mana? Itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami. Jadi posting di mana anak-anak mulai atau sering berkumpul. Jadi di mana anak-anak sering berkumpul, disitulah Bapak Ibu harus postingnya. Jadi karena di sini teman-teman banyak berkumpul di general, saya tahu itu banyak yang komen, saya posting di general.
Location itu karena kita itu Microsoftnya Teams ini dipakai untuk online, maka ya lokasinya di tempat sendiri-sendiri. Masa kita mau meet up kumpul di sekolah, meet up daring? Nggak mungkin kan juga. Sudah di sekolah lebih baik offline. Kalau kita di rumah sendiri-sendiri, baru pakai meet up-nya Teams, pakai webinarnya Teams, pakai online yang lain. Ngaten nggih Bapak Ibu? Jadi setting aja bisa di at home atau di rumah gitu ya. Kalau nggak mau at home, di rumah. Di sini ada tulisan couldn't find the room list, check spelling or try another name. Jangan dipikirkan. Ini nggak apa-apa, ini nanti hanya cuma tampil. Jadi Bapak Ibu memang di sini ya settingnya itu lokasi. Coba ya kita mau bikin yang Bapak Ibu bisa pahami. Seandainya ini ya supaya bisa masuk ke list lokasi sini, kita pilih yang sudah terdaftar di Google. Raya Futsal contohnya ya. Di sebelah saya kan ada Raya Futsal yang sudah punya channel ya. Nah, langsung mau kan Bapak Ibu? Langsung mau karena dia punya lokasi di Google Earth, juga di Google Map. Berarti nanti meet up-nya semua di Raya Futsal. Nah, atau Bapak Ibu itu ada di Raya Futsal, yang lainnya di rumah juga boleh. Ya, ada dua pengertian. Jadi sebenarnya itu nggak masalah. Mau ditulis apapun boleh. Mau Bapak Ibu tulis di kasur juga boleh. Di kasur masing-masing itu juga boleh. Kalau meetingnya itu tidak resmi. Jadi dari kasur masing-masing, anak-anak bisa mengerjakan atau mengikuti meet up webinar Bu Guru. Ini ditulis di kasur gitu. Di kasur masing-masing itu juga boleh. Andai ya Bapak Ibu, pasti nanti di sini nggak ada alamat di kasur, tapi nanti tetap tampil di jadwal Bapak Ibu atau di penampilan Bapak Ibu. Lanjut. Sebentar, di kasur biar keren. Lanjut, yang bawahnya apa? Yang bawahnya kita akan membuat pesannya untuk anak-anak. Apa pesannya? Jangan lupa join meet up kita ya. Contohnya ya. Ya kids, gitu ya anak-anak. Nah, supaya indah, Bapak Ibu boleh kasih highlight. Nah, kasih tulisan yang berbeda-beda. Jadi juga ada bold, ada underline, ada ini ya. Terus ini highlight. Highlight itu untuk menegaskan supaya anak-anak suka. Oh, murid-murid saya perempuan. Kita warna-warni deh. Mereka biasanya suka. Nih, Bapak Ibu coba. Nanti kan menjadi berwarna kayak kita. Jangan lupa join meet up kita ya, Kid. Setelah itu sudah siap. Kita cek sekali lagi. Apakah sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Waktu sudah. Nih ya, ini diberi, kalau opsional itu diberi boleh, nggak boleh ya. Oke. Maksudnya ini undangannya, narasumbernya Bu Umi, siapa lagi kita tambah deh. Kita tambah mungkin narasumbernya master trainer kita, contohnya ya. Contohnya ya, Bapak Imam Syafi'i. Ini mengundang. Terus siapa lagi? Bapak Subaryanto. Nih Bapak Kepala Korwil kita. Contohnya Bapak Sumaji. Jadi kita masukkan ya, gitu. Kalau sudah siap semua, langsung kita send. Sudah? Sudah. Mudah kan? Terus ngeceknya di mana, Bu? Cek. Mari kita cek ya. Kita masuk ke Teams. Nah, tuh. Sudah tampil di mana? Di channel general. Kalau tadi saya postingnya di channel jadwal, maka akan tampil di jadwal. Ini Bapak Ibu, jadwalnya sudah saya masukkan rundown yang kemarin itu. Terus saya masukkan polling. Bapak Ibu silakan mengklik jadwal ya. Di TOT 2002 Jatim 03 Indang Sianingsih, klik jadwalnya. Terus Bapak Ibu silakan isi pollingnya. Isi pollingnya bagaimana kesan Bapak Ibu dengan pembelajaran daring? Tertantang atau menyulitkan? Klik saja sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Dan kita menunggu hasil pollingnya ya Bapak Ibu. Sangat menunggu sekali.
ya. Nah, nanti juga kita ajarkan ya pelan-pelan bagaimana cara menuliskan form seperti ini, membuat polling seperti ini. Jadi membuat polling ini mudah aja dari bawah ini Bapak Ibu. Maaf, bukan ini. Nih, form mana? Ini insert. Jadi Bapak Ibu bisa bukan menginsert sebentar. Ini untuk menginsert gambar. Stiker, meet now, stream, raise, give. Oh ya betul ini, maaf. Nih, Bapak Ibu bisa menginsert form di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat polling, ini diklik saja. Nanti di sini masuk apa questionnya, create a new poll. Ini Bapak Ibu boleh membuat contohnya, anak-anak sudah sarapan? Sebelum meet now ditanyai, sudah sarapan atau belum? Karena meet now-nya nanti itu lama. Coba ini sudah ready sarapan maksudnya. Ini not yet, belum sarapan mungkin. Jadi kalau sudah, Bapak Ibu boleh next atau ditambahkan optionnya. Ini mungkin nggak perlu makan ya, nggak perlu makanan. Itu silahkan dituliskan sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu cari pollingnya, ya. Lalu next. Kalau next nanti langsung, ya. Opsi yang ketiga tadi belum dituliskan. Nanti submit vote-nya lewat sini anak-anak, submit vote apa. Terus setelah itu mau diedit lagi bisa, atau langsung send ke percakapan. Nah, kita lihat ini langsung ya. Jadi di sini ada nih di paling bawah, anak-anak sudah sarapan atau belum, ready not yet atau apa ya. Terus kalau anak-anak nanti menemukan ini kan mesti milih, terus submit vote. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan diagramnya di bawah ini. Jadi anak-anak nggak bisa ngedit yang ini, yang bisa diedit anak-anak yang atas pakai jawabannya. Oke Bapak Ibu, kita baliklah. Tadi kita sudah sampai ke menuju jadwalnya. Nih, kalau jadwalnya sudah tampil di sini, anak-anak bisa mengakses. Bapak Ibu masih ada Bu yang nggak bisa mengakses, sulit, bingung. Tuh, Bapak Ibu ada dua cara untuk membagikan link ini untuk join ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu anak-anaknya nanti suruh klik aja dimanapun ya. Jadi dimanapun nanti jadwal yang sudah Bapak Ibu tadi buat langsung muncul di tampilan Teams anak-anak. Lalu anak-anak tinggal klik join. Ya. Lalu tinggal klik join. Sampun? Oke, itu cara yang pertama. Oh ya, di sini saya mau menjelaskan dulu. Ini cancel meeting itu apa Bapak Ibu? Jika tiba-tiba kita itu ada rapat mendadak atau ada urusan yang penting nggak bisa ditinggalkan, kita bisa cancel meeting kita yang kita jadwalkan, tapi dengan pemberitahuan. Jangan serta-merta langsung cancel, sedangkan anak-anak nggak tahu, ya. Jadi diberitahukan dulu di WhatsApp group atau di Teams group bahwa anak-anak, maaf Ibu Guru sedang ada ujian penting, maka meeting kita cancel. Langsung siap ya, kita akan mengumumkan beberapa hari lagi. Jadi langsung di cancel meeting, itu ya. Terus ini jangan lupa Bapak Ibu juga cek waktunya ya kalau membuat, karena kalau nggak dicek waktunya, ini kan ada timesnya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada waktu Indonesia, ada waktu Hanoi, ada waktu Australia, Amerika. Jadi ingat waktu luar negeri itu berbeda jauh. Webinar di sana jam 12, jam 6 sore sampai kita itu jam 12 malam. Jadi kalau mereka menjadwalkan jam 6 sore, kita harus mengikutinya di Indonesia itu jam berapa malam? 12 malam. Dan di Teams itu membuat jamnya harus benar. Kalau nggak benar, Bapak Ibu nggak bisa membuka webinar yang jenengan buat itu, dan anak-anak juga nggak bisa join. Jadi ingat ya, penting sekali menyeting waktu. Kalau ini meeting option itu apa sih?
Sekarang kita lihat apa itu meeting option. Jadi gini ya Bapak Ibu, meeting option itu adalah peraturan dari meeting kita. Nah ini ya, siapa yang bisa langsung masuk atau tertahan di lobby dengan surat izin? Di sini ada, nih ya, semua orang harus di lobby dulu, nggak bisa langsung masuk. Apa semua orang yang sudah dipercayai atau di semua orang di organisasi ini bisa langsung masuk? Ini bisa diklik-klik. Tapi disarankan people in my organization. Jadi gak usah dirubah-rubah. Hanya dalam kepentingan tertentu. Ini rapat rahasia. Jadi hanya orang tertentu yang boleh masuk baru disetting. Oke? Kalau enggak rapatnya FBI ataupun rapatnya intelijen, jangan, nggak usah disetting seperti itu. Terus yang kedua, always let callers bypass the lobby. Apakah Bapak Ibu mereka itu yang dipanggil melalui link harus melalui lobby? Kalau yes ya klik yes. Announce when caller join or leave. Bapak Ibu ketika yang ikut webinar jenengan siswanya itu masuk keluar itu, kalau jenengan klik yes, jenengan akan tahu, oh Pak Sumaji keluar, oh Putri keluar, itu saya akan tahu. Kalau jenengan klik no atau dimatikan, jenengan siapapun yang keluar masuk tidak akan tahu ya. Jadi muridnya bolos itu akan tahu. Dan ingat Bapak Ibu, Teams itu siapapun yang hadir itu akan kelihatan di attendance list. Jadi Bapak Ibu nanti para MIA itu hanya Bapak Ibu nggak usah klik untuk absen, nggak perlu absen. Jadi Bapak Ibu nanti langsung attendance list itu muncul ketika Bapak Ibu join di webinar kami nanti jam 2. Jangan lupa harus join karena Bapak Ibu supaya lulus harus join. Tugasnya carry nggak apa-apa ya. Nanti mboten nopo-nopo Bapak Ibu, tugas belakangan mboten nopo-nopo, tidak masalah. Nanti kita bersama-sama kerjakan. Ada kesulitan konsultasikan. Nanti insya Allah saya akan berusaha sampai maksimal jam 12 malam nggih. Kalau jam 1 pagi ya janganlah. Kalau jam 12 malam insya Allah saya masih siap, sanggup. Kalau jam 1 malam itu ke atas kadang-kadang saya juga ngantuk. Kadang-kadang saya masih semangat sampai pagi. Mboten mesti, nggih. Selanjutnya, who can present, siapakah yang boleh join? Itu apa everyone, apa people in my organization, apa semua siswa, apa specific people. Ini untuk yang spesifik itu untuk yang tadi. Ini meetingnya intelijen, ini meetingnya direktur, jadi hanya boleh yang specific people saja. Ini meetingnya presiden dan para menteri saja. Atau only me. Lah kalau only me ya nggak mungkin lah masa webinar sendiri. Saya sendiri ini webinar, me and myself, saya sendiri saja. Nggak mungkin ya. Oke, Bapak Ibu. Apa kelemahan everyone? Kelemahan everyone itu nanti semua orang yang bisa mengakses link jenengan itu masuk. Penyusup pun bisa masuk. Tapi ada keuntungannya. Kalau meeting kita hanya meeting kelas seperti ini, setting aja everyone. Kenapa? Karena murid kita nggak akan kesulitan untuk masuk. Kalau kita setting people in my organization, itu ada salah sedikit aja, linknya salah sedikit, mereka itu nggak bisa masuk. Nggih? Nanti beliau akan kesulitan, akan ribet itu kalau di setting people in my organization. Ya kalau semua punya akun. Ya kalau semua sudah join Teams. Kalau belum join Teams pun, belum masuk kelas tim kita, kalau mereka sudah punya link kita, mereka bisa join. Paham ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjut kembali ke general. Kalau sudah Bapak Ibu, tadi cara yang pertama, sekarang cara yang kedua. Bagaimana sih kita join? Cara yang kedua, tadi langsung diklik saja ya. Diklik saja yang nih, klik gitu ya. Cara yang kedua, Bapak Ibu itu boleh ini pakai ini. View meeting detail. Jadi ya, Bapak Ibu ada ini view meeting detail yang titik 3 sebelah kanan. Ini langsung masuk ke sini kalau diklik. Sama persis seperti tadi, Bapak Ibu langsung join. Ya. Jadi caranya ada 2. Saya ulangi lagi. Kembali. Mohon kembali. Sebentar.
Kita tunggu dia kembali. Yang pertama, klik manapun yang berwarna biru. Klik, langsung masuk join. Yang kedua, klik yang titik 3 ini, view meeting detail, lalu klik join. Sebenarnya intinya sama. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita mau nge-share link? Mereka murid-murid kita itu belum bisa, Bu. Baik, channel yang sudah kita, jadwal yang sudah kita bagikan ini diklik dulu sehingga outline-nya keluar. Diklik ya. Ingat, yang diklik yang luar ya. Klik sehingga kita akan masuk yang ini. Yang ngasih emoji, senang, gembira, cinta, surprise, good, excellent, sad, and angry ini sudah keluar. Lihat titik 3 di sini ya. Ingat, yang kita lihat adalah titik 3. Wow, mana dia? Nih, klik. Di sini ada lagi kotak message-nya. Apa mau diedit? Jadwal kita ini mau diedit lagi, kurang sempurna, saya nggak suka, atau ada yang salah tanggalnya. Diedit lewat edit. Atau ditandai sudah dibaca, nih ya. Atau di copy link. Atau di share to Outlook, atau di immersive reader. Ini untuk yang SDLB ataupun yang dari anak-anak berkebutuhan khusus ya. Ini immersive reader itu maksudnya diberi itu tanda supaya ketika diklik suaranya ada. Jadi bagi anak-anak yang tunanetra bisa mendengarkan. Hari ini Meet Now, Bu Endang Setianingsih melakukan Meet Now dari Teams. Jadi silakan anak-anak join di Teams ya. Itu langsung ada suaranya ya. Immersive reader itu. Terus turn off notification, dimatikan notifikasi, nanti anak-anak nggak tahu kalau dimatikan. Atau more action. Ini more actionnya kurang lebih sama. Di create new poll. New pollnya apa? Apakah kalian akan join atau enggak pastinya ya. Siapa yang mau join, siapa yang mau enggak. Ya. Jadi ini tidak kita butuhkan untuk saat ini. Kita balik. Yang mau kita share itu adalah copy link yang di sini Bapak Ibu. Kalau sudah klik satu kali, Bapak Ibu langsung otomatis tercopy. Jadi jangan bingung, wis tercopy burung yo. Sudah otomatis, oke? Langsung panjang itu linknya, kita masuk Bitly, kita pendekkan linknya, shorten ya, lalu di copy. Kalau sudah, bagikan di grup Teams atau grup WhatsApp. Di grup Teams kita. Coba ya, kita bagikan di sini. Sudah posting di sini, kok dibagikan lagi di sini? Ya nggak apa-apa, kita punyanya kelas ini. Mungkin mau kita bagikan di TOT Jatim 3, kelas yang lain, boleh ya. Contoh ya, kita pakai Ultim aja, masukkan di Ultim. Saya harusnya memasukkan di yang miliknya Bapak Ibu. Mana ya ini? Destinasi Jatim 3 ini milik siapa ya? Milik kita bukan? Semoga tidak keliru deh ini. Oh ini kelas kita. Mungkin mau ini ya kemarin yang buat saya sendiri. Nah kebetulan ini kita masuk kelas kita. Sambil tadi kan ada Bapak Ibu yang tanya gimana toh kalau posting itu profil. Nah kita dulu paste dulu ya. Kita paste dulu dari pemberitahuan. Nih ya. Join. Bapak Ibu mau ngeditnya di depan sini bisa diklikkan ya. Join meetup kita anak-anak. Oke. Nih sudah otomatis nanti kalau di posting anak-anak tahu pemberitahuan dari ini. Ini contohnya posting di kelas yang lain. Terus sekarang Bapak Ibu tadi kan ada yang bertanya bagaimana untuk mengisi profil dari kelas nih. Iya, ini profilnya Bapak Ibu. Klik. Kalau sudah diklik, Bapak Ibu boleh memilih di sini. Kalau Bapak Ibu mau ngupload gambar sendiri dari gambar kelasnya di sini, dari laptop, ya, bisa diupload dari laptop juga. Grade levelnya ini, jadi kita coba aja ya. Karena sulit ternyata mengupload, saya kan belum pernah menguploadnya di sini ya. Sekarang kita lihat kelas kita kelas biologi, berarti kita kira ini gambarnya.
Nanti pokoknya Bapak Ibu harus sering mencoba supaya Bapak Ibu itu mudah dan terbiasa. Intinya adalah terbiasa. Ya, kalau sudah pilih update, nanti otomatis akan terupdate. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, kemarin saya lupa untuk kelasnya. Kita bisa masukkan class material. Jadi class material ini Bapak Ibu bisa ngupload apapun dengan cara membuat folder. Foldernya buat class material atau Bapak Ibu membuat folder yang lain. Kalau folder yang lain ini diberi nama A to Z, namanya apa gitu ya. Terus Bapak Ibu nanti kalau mau mengupload material, contohnya PPT, klik dulu foldernya mana, jangan lupa ya. Klik foldernya, terus cari upload, apa yang mau diupload, file. Nah kita lihat dulu filenya dari laptop kita. Saya mau ngupload ini Bu. Oke, diklik, tunggu prosesnya. Nanti di sini ada buffering ya, uploading. Nih sudah upload selesai. Mudah kan? Berarti ini sudah masuk di kelas Bapak Ibu. Lagi, Oke, jangan lupa Bapak Ibu harus, ini sudah di kelas material, nggak apa-apa. Ini berarti kita ngupload lagi, kita nyari folder yang mau saya upload Bu. Oke, saya mau ngupload ini yang sesuai. Contohnya ya, upload 10 files to the site karena terlalu banyak. Oke lah, saya memang mau membutuhkan itu semua. Lama tapi ya. Kita uploading 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih. Wow, ternyata lebih dari 14, lebih dari yang dituliskan ya. Ada 10 item tapi banyak sekali ternyata di sini uploading 14, masih 14. Kita harus sabar menunggu sampai selesai. Itu Bapak Ibu. Jadi ya, di sini ada new. New itu untuk apa? Sambil nunggu upload kita boleh nambahkan. Oh new, kita mau buat folder baru Bu. Nih dibuat ya. Ini folder portofolio mungkin ya. Portofolio create. Jadi nanti folder Bapak Ibu itu bisa dipakai untuk ngisi portofolio. Nah sekarang saya ingin membuat PowerPoint presentation aja, diberi nama. Presentasinya adalah organisme lateral, contohnya ya Bapak Ibu. Terus kita create, nanti isinya ya hanya bahan ajar Bapak Ibu saja yang tentang itu. Bentar. Ya, kalau Bapak Ibu nanti organisme lateral itu dalam bentuk PPT, Bapak Ibu langsung nanti dilingkan ke PPT online ya, Office 365 dan silakan untuk membuat di sini. Contohnya Bapak Ibu membuat apa ya? Kita insert dulu gambar, contohnya di insert. Atau Bapak Ibu milih dulu ininya, boleh ya. Di insert gambar. Terus milih gambar apa sih yang mau dianu? Apa milih online video? Boleh di sini. Milih gambarnya boleh di sini ya. Dari mana milihnya? Dari device boleh, dari laptop kita, OneDrive boleh, dari Bing Picture itu pencarian yang kemarin. Atau disarankan kalau Bapak Ibu mau membuat tema tertentu, siapkan dulu gambarnya, baru membuat PPT online. Ya, jadi saya mau membuat PPT tentang, karena ini biologi, tentang apa dicari di Bing. Tadi kan mikroorganisme. Ini. Jadi langsung dicari, oh kita mikroorganismenya ini. Contohnya ya. Berarti kita insert, jangan lupa nanti sudah dipilih tapi nggak di insert, ora kena katanya begitu, padahal bisa. Terus kita cari desainernya, mau milih yang mana, diklik sini, kurang banyak lanjutkan see more ideas, ini boleh, oh saya suka ini, contohnya suka yang ini lebih mewakili saya, oh nanti anaknya klik-klik ini. Terus Bapak Ibu nanti langsung sudah terposting di sana ya.
bisa kembali. Bapak Ibu sudah agak-agak paham ya. Jadi PPT-nya nanti otomatis langsung sudah ada di kelas material Bapak Ibu. Oke. Nih, kita kembali lagi harusnya ke siaran kita tadi ya. Kita balik ke kelas kita. Ini sudah meet up, join sudah ya. Terus apalagi yang Bapak Ibu mau tanyakan, ini nanti bisa ditanyakan baik di Teams, lewat Teams atau lewat tuh ya. Oh ya, tadi Bapak Ibu kan ada 2 ya mau membuatnya itu. Oh ya, maaf. Saya juga mau menjelaskan tentang Meet Now. Apa sih Meet Now? Meet Now itu adalah suatu cara Bapak Ibu untuk membuat webinar dadakan tanpa jadwal. Jadi kalau Bapak Ibu semua kelasnya sudah kumpul, sudah masuk, sudah join di Teams dan sudah ada pembelajaran pakai message di general sini di kelas general. Jadi Bapak Ibu boleh, saya perlu ini konsultasi karena yang dikonsultasikan itu penting sekali tentang praktek. Dan anak-anak itu harus diajari rumus-rumus. Ngene lo caranya nggarap rumus dan nggak bisa dijelaskan pakai tulisan. Bapak Ibu bisa Meet Now. Caranya klik yang bawah ini. Jadi dari Meet Now itu Bapak Ibu bisa milih. Apakah Bapak Ibu ingin pakai audio or video? Kalau yang diperlukan itu pakai video ya pakai video. Ya di continue without audio video. Contohnya ini saya nggak pakai aja Meet Now-nya. Di sini ada settingannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ditulis ini Meet Now-nya adalah mikroorganisme contohnya. Mikro apa gitu ya. Langsung Bapak Ibu Meet Now. Wow, saya nanti kelihatan. Oh enggak. Nih Bapak Ibu di sini ya tombol-tombolnya untuk Meet Now. Ada turn on kamera, jadi Bapak Ibu harus menyalakan kamera kalau mau ngajari rumus-rumus. Nanti ngajari rumus suara saja, mana bisa. Terus ini Bapak Ibu jangan lupa unmute di mikrofonnya, nanti anak-anak nggak dengar suaranya Bapak Ibu. Kalau mau share screen di sini, PPT-nya di share di sini. Kalau Bapak Ibu mau organize meet up-nya Bapak Ibu di sini, ya. Nih melihat note-nya dari meeting. Full screen kalau mau luas ini tampilannya. Keypad kalau mengetikkan sesuatu. Start recording itu kalau Bapak Ibu mau merecord atau merekam itu end meeting selesai. Ya. Kalau turn off incoming video itu kalau orang yang datang itu harus dinyalakan videonya, itu boleh diatur di sini. Kalau anak-anak itu mau angkat tangan di sini. Kalau anak-anak mau komentar di sini, conversation. Ya. Kalau Bapak Ibu mau show participant di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ikut nanti meet up kita akan tulis di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu itu tidak ditulis di sini, tidak ikut, maka di sini nggak ada daftarnya dan Bapak Ibu nanti salah satu syarat lulusnya akan tidak terpenuhi. Dan Bapak Ibu nanti saya hanya tinggal download attendance list yang ini, semua langsung sudah terekam siapa saja yang ikut. Masuk mulai jam berapa, keluar jam berapa, semua sudah terekam di attendance list ini. Terus kalau Bapak Ibu mau memperbolehkan, manage permission itu apa Bu? Ini yang dibolehkan ikut siapa, yang nggak dibolehkan ikut loh. Sudah join semua, tapi masih di lobby. Ada beberapa tamu yang nggak punya akun itu masih di lobby. Berarti kalau kita mau join yang dipilih yang tadi ya. Oke Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Meet Now-nya itu belum buat jadwal, di sini harus Bapak Ibu milih yang mau diajak Meet Now siapa tahu. Oh saya mau ngajak Bu Artini. Contohnya ya, diketikkan di sini. Artini. Nah ini lagi saya mau jadwal pertemuan sama Bu Musna. Nih. Jadi saat ini pun kita bisa Meet Now dengan Bu Musna dan Bu Artini. Ngaten nggih Bapak Ibu? Monggo dicoba Bapak Ibu itu Meet Now-nya. Oh ya, mungkin Bapak Ibu mau tahu lagi cara Meet Now yang lain seperti apa. Kita cek ya. Nih. Tadi kita kan sudah buat ya. Nih,
Kalau Bapak Ibu nggak mau Meet Now sama pakai ini, Bapak Ibu juga boleh kok Meet Now pakai yang ini, kalender. Jadi Bapak Ibu buat ini tadi Meet Now-nya saya matikan dulu, ya. Buat Meet Now di sini ada ya, dari kalender Bapak Ibu Meet Now di sini juga sama, prosedurnya sama persis, oke? Bapak Ibu harus continue without audio or with video, atau ada pilihannya yang lain, ya. Nih, kalau nggak ada diklik begini, kalau ada nanti tinggal, kalau Bapak Ibu pakai suara, tinggal ini dibuat, di join dulu ya, di join dulu, baru nanti diatur settingannya, ya, di join dulu, nih, baru disetting di sini, Bapak Ibu boleh bicara, sebentar, saya ini mau saya buka videonya, kalau ini, oh sulit sekali. Want to use your camera and mic for meeting? Give access to your camera and mic by clicking the camera icon in omnibar and then always allow. Ya, berarti harus disetting dari depan tadi ya Bapak Ibu. Oke, tadi kadung settingannya saya rubah untuk tidak menggunakan video dan audio karena saya itu belum mandi. Nggih, Bapak Ibu sudah sampai sini ya untuk tutorial kita hari ini. Semoga Bapak Ibu paham semua. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Insya Allah saya siap. Teman-teman yang berdelapan siap. Dan kita sama-sama akan maju. Oke Bapak Ibu. Tugasnya itu bukan tugas. Itu hanya latihan supaya Bapak Ibu benar-benar able dan mampu untuk membuat pembelajaran daring. Karena kalau tidak mulai dari sekarang, kapan? Masa 6 bulan ke depan Bapak Ibu tidak akan mengajar sama sekali, atau Bapak Ibu mau membahayakan diri sendiri dan anak-anak untuk pembelajaran tatap muka? Tidak mungkin. Taruhannya 1 nyawa, 2 penjara. Kalau Bapak Ibu membahayakan orang lain, apa taruhannya? Penjara. Dan yang ketiga taruhannya adalah dosa. Oke Bapak Ibu, selamat berpembelajaran daring, dan ingat, kami sayang sama Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.